Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat sekalian yang mungkin sebelumnya sudah nonton video di Masfar Service Channel ya. Di kesempatan yang lalu saya buat video itu masalah sudah nonton atau belum. Nah, itu tergantung dari sahabat sekalian ya. Di waktu yang lalu kan setelah saya buat yaitu video mengenai antara lain hukum, lalu tentang sifat dasar listrik, mengenai konduktor, isolator, dan semikonduktor itu, lalu cara penggunaan dan fungsi avometer atau multitester baik yang digital maupun yang analog. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang sumber tegangan DC dan sumber tegangan AC, dan yang bisa dipraktekkan yaitu adalah nanti cara merubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Silakan simak video berikut ini. Pada tayangan di layar ini adalah berbagai macam baterai ya, baterai 1,5 volt dari ukuran kecil, ukuran besar, kemudian ada ukuran 9 volt, aki kering dan aki basah, juga termasuk yang namanya baterai CMOS. Baterai CMOS itu yang biasanya digunakan baik itu pada DVR, kemudian kalkulator, jam tangan, remote mobil, dan sebagainya, itu adalah baterai CMOS. Lalu ada lagi yang namanya surya cell atau panel surya. Ini merupakan tegangan listrik DC yang pengisiannya itu berdasarkan panasnya matahari. Jadi siangnya itu mengisi dan menyimpan tegangan listrik. Dinamakan sumber tegangan DC atau direct current, yang artinya arus searah, itu karena antara tegangan dan waktu, nah itu tetap di arahnya itu satu arah, jadi tidak bolak-balik. Untuk lebih mudahnya, arus DC itu bisa digambarkan seperti ini ya. Dalam sebuah rangkaian tertutup, jadi arus itu mengalir dari kutub positif baterai ya, ini mengalir melalui penghantar dan beban kembali ke kutub negatif, begitu seterusnya. Jadi arusnya itu searah ya, sini terus searah, itulah dinamakan arus searah atau direct current. Ini adalah stop kontak ya namanya. Jadi yang stop kontak itu yang lubang dua, yang salah satu ada tegangannya dan salah satu tidak. Karena saya sendiri dulu pernah menyangka bahwa yang namanya stop kontak itu adalah yang untuk menghidupkan dan mematikan lampu, yang ternyata itu namanya adalah saklar. Nah, ini dia namanya saklar. Ya perlu dimaklumi kan, dulu waktu saya sekolah masuk STM listrik, tapi di rumah saya itu belum ada listrik. Jadi penerangannya masih menggunakan lampu minyak, sehingga masih awam mengenai istilah-istilah dalam kelistrikan. Kembali ke materi mengenai tegangan listrik, arus AC. AC itu sekedar dari alternating current, yang artinya arus bolak-balik. Jadi arus AC itu berbentuk gelombang sinus ya, yang seperti itu. Jadi saya terangkan dalam gambar ya. Jadi mengenai arus AC itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah titik 0,
ini titik negatif 220, ini adalah titik positif 220. Meskipun nanti dalam itu jadi di arus AC kan tidak ada positif dan negatif, nanti adanya adalah fast dan nol. Nah, ini sebagai gambaran agar mempermudah. Jadi tekanan listrik itu dari titik 0 ya, itu naik sesuai waktu ya, naik sampai dengan 220, lalu turun lagi ke 0, turun sampai ke negatif 220, naik lagi ke titik 0. Wow, gambarnya nggak bisa bagus ya kok, intinya begitu. Jadi tegangan dari sini 0 naik ke 220, kembali ke 0, terus ke negatif 20, balik lagi ke 0 ya. Satu periode ini dinamakan satu gelombang ya, satu gelombang. Sedangkan listrik yang di rumah kita itu adalah 50 Hz, artinya di dalam 1 detik itu bergerak dari 0 ke positif, ke 0 lagi ke negatif, ini sebanyak 50 kali ya. Jadi tidak dapat kita bayangkan. Jadi sebenarnya kalau sambungan lampu itu mati hidup tuh selama 1 detik sebanyak 50 kali. Banyaknya gelombang dalam 1 detik itu disebut frekuensi, satuannya adalah Hertz. Kemudian untuk frekuensi di Indonesia itu 50 Hz atau 60 Hz. Tulisannya adalah HRTZ atau biasa disingkat dengan Hz. Oke, seperti telah saya sampaikan di awal video, bahwa pada kali ini juga akan saya sampaikan yaitu cara untuk merubah tegangan AC menjadi tegangan DC ya. Untuk hal tersebut perlu kita persiapkan yaitu barang-barangnya, antara lain yang pertama adalah kabel buntung ya, atau kabel jack AC buntung seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Sebenarnya ini mempunyai nama resmi yaitu AC cord, tapi kalau di toko biasanya lebih paham dengan menyebut kabel buntung ya, itu pelayannya lebih tahu. Kemudian adalah trafo tegangan. Ini adalah berfungsi untuk menurunkan tegangan dari 220 volt menjadi tegangan yang kecil-kecil ya, seperti yang tertera pada tab-tabnya, itu ada 6 volt, 9 volt, 12 volt dan seterusnya itu. Jadi apabila primernya 220, sekundernya adalah tegangan yang sudah kecil seperti itu. Dari bentuk fisik trafo tadi, apabila kita lihat skemanya adalah seperti pada gambar ini, yaitu di bagian primer itu ada kumparan dari tegangan 0 sampai dengan 220 volt dan ada tambahan ekstra yaitu 240 volt. Sedangkan pada bagian sekundernya yaitu seperti sudah dapat terlihat, yaitu tegangan 6 volt, 9 volt dan lain-lain itu, dan masih berupa tegangan arus AC atau arus bolak-balik. Adapun untuk menyearahkan arus AC menjadi DC itu dibutuhkan sebuah komponen yang berbahan silikon yang bernama dioda
Nah, dioda ini mempunyai dua kaki atau dua elektroda yang masing-masing disebut anoda dan katoda. Itu yang ada cincin putih itu namanya adalah katoda. Gambar fisiknya seperti itu. Adapun simbolnya adalah berupa gambar panah yang ada garisnya. Jadi arus listrik itu bisa mengalir dari anoda ke katoda, tetapi tidak bisa mengalir dari katoda ke anoda. Dengan satu komponen lagi, yaitu yang bernama ELCO atau elektrolit kondensator, kita sudah mempunyai alat yang berfungsi sebagai pengganti baterai yang bisa digunakan untuk menyalakan peralatan elektronik, terutama yang non audio. ELCO mempunyai bentuk fisik seperti tadi ya, ada tegangan kerja dan ada kapasitas. Adapun simbolnya adalah seperti ini, jadi ada yang seperti kanan, ada seperti kiri. Jadi kita apabila membaca skema jangan bingung, memang ada yang berbeda. Dengan berbekal informasi berupa barang yang harus dipersiapkan dan simbol-simbol yang sudah saya gambarkan, saya harapkan sahabat sekalian sudah bisa merakit sebuah adaptor seperti pada gambar tersebut. Meskipun tanpa tutorial cara menyoldernya, saya harap sahabat sekalian sudah bisa merangkainya. Dan perlu diketahui, ini adalah penyearahan dengan setengah gelombang atau penyearahan yang paling sederhana. Jadi masih banyak yang masih harus dipelajari lagi, namun ini adalah sebagai selingan agar tidak bosan dengan teori yang jelimet, maka ada sedikit yang bisa dipraktekkan. Bila kita tinjau dari bentuk gelombangnya, dari yang atas itu adalah gelombang AC yang seperti itu. Setelah disearahkan dengan setengah gelombang, maka gelombangnya seperti di bawah itu ya, jadi dari 0 20 kembali ke 0 lalu hilang dan begitu lagi, bentuknya seperti itu. Memang sudah menjadi tegangan DC, tetapi tidak seperti tegangan murni yang lurus tapi bergelombang seperti itu, sehingga disarankan untuk perangkat yang non audio saja, karena kalau untuk yang audio itu suaranya pasti berdengung, jadi tidak enak. Misalnya untuk radio atau untuk amplifier itu suaranya akan berdengung keras, jadi tidak disarankan. Demikian untuk video kali ini, tetap belajar, jangan bosan ya. Dan jangan lupa ditunggu kritik dan sarannya. Like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.